Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analia Nursyah-Santi. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank Semarang. Perkenankan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Preferensi minat penggunaan kris sebagai alat pembayaran digital. Studi kasus pada konsumen Burjo dan Warmindo di Kota Semarang. Mengapa saya memilih melakukan penelitian tersebut? Karena saat ini manusia itu tidak bisa terlepas dari namanya teknologi. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, manusia itu selalu bergantung adanya teknologi. Apalagi saat COVID-19 itu pemerintah menghimbau kepada masyarakat, seluruh rakyat masyarakat Indonesia dilarang untuk berkerumun, sehingga menyebabkan gawai HP menjadi teman sehari-hari. Salah satu penyebab penyebaran virus yaitu melalui uang tunai, sehingga dari zaman pandemi COVID sampai sekarang uang tunai agak berkurang ya, karena lebih memilih menggunakan dompet digital, dan hal tersebut merupakan bentuk cashless society. Lalu mengapa saya memilih Burjo dan Warmindo? Karena Burjo dan Warmindo khususnya di Kota Semarang sedang marak-maraknya, baik itu di daerah perkuliahan maupun di tengah-tengah penduduk yang padat itu ada. Dalam penelitian ini saya ada menggunakan 4 variabel bebas, yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, persepsi resiko, dan gaya hidup. Teori yang saya gunakan dari 4 variabel bebas itu menggunakan 3 teori. Yang satu teori TAM yang diusung oleh Davis tahun 1989. Teori Davis itu teori psikologis untuk menjelaskan perilaku dari pengguna. Dari dalam TAM itu ada 2 faktor, yaitu yang pertama persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatan. Yang kedua yaitu teori of plans behavior yang diusung oleh Achuin tahun 1991. Teori dari plans behavior ini yaitu teori yang melihat hubungan antara sikap dan perilaku. Bagaimana kemudian sikap itu bisa terwujud sebagai perilaku. Jika tidak ada masalah yang serius, maka akan terwujud dalam bentuk actual behavior, kayak tindakan nyata gitu. Ya, itulah yang menyebabkan saya menggunakan teori plan behavior itu sebagai dalam persepsi risiko. Yang ketiga yaitu innovation diffusion theory, itu diusung oleh Rogers pada tahun 1983. Rogers mempunyai beberapa karakteristik, dan dari salah satu karakter itu ada yang karakter yang namanya accountability atau kesesuaian. Gaya hidup itu termasuk ke dalam innovation diffusion karakteristik accountability, kesesuaian. Lalu kris itu mulai diresmikan pada tanggal 1 Januari 2020 oleh Bank Indonesia. Lalu model penelitiannya yaitu dari 4 variabel bebas, semua berpengaruh pada minat penggunaan kris. Apakah benar hasilnya sesuai dengan hipotesis? Mari kita lihat sampai akhir. Metode penelitian yang saya gunakan akan menggunakan populasinya semua konsumen Burjo dan Warmindo di Kota Semarang. Saya menggunakan 5 Burjo dan 5 Warmindo yang menyediakan fasilitas pembayaran QRIS. Kenapa saya 5 Burjo dan 5 Warmindo? Karena Semarang itu dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Selatan, dan Semarang Tengah. Dari 5 wilayah itu masing-masing diwakili oleh 1 Burjo dan 1 Warmindo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif. Sumber datanya yaitu data primer yang dilakukan pembagian kuesioner dan menghasilkan 114 responden dengan menggunakan 5 skala Likert. Nomor 1 sampai nomor 5 yaitu sangat sangat setuju, tidak netral, tidak setuju, sangat tidak setuju.
Oke, dari data yang dari kuesioner ke tahap tabulasi dan melakukan validitas itu, yaitu jika R hitung lebih tinggi daripada R tabel maka dikatakan valid. Dan dari uji menggunakan SPSS versi 26, R itu lebih tinggi daripada R tabel sehingga semua pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas yaitu jika Cron's batch alpha-nya itu lebih dari 0,60 maka dikatakan jika semua datanya itu reliable. Oke, uji normalitas jika hasil dari Kolmogorov-Smirnovnya lebih dari 0,05 karena ini menunjukkan hasil 0,165 lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Oke, untuk uji multikolonialitas jika nilai toleransi lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Jika dilihat dalam tabel nilai toleransinya semua variabel bebas lebih dari 0,10 dan VIF-nya lebih kecil dari 10 sehingga semua variabel bebas di atas semua variabel tersebut tidak terjadi multikoliniaritas. Untuk uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glitzer jika nilai signifikan lebih dari 0,05 dan dari 4 variabel bebas dapat dilihat jika nilainya semuanya empat-empatnya itu lebih dari 0,05 sehingga data tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk uji koefisiensi determinasi atau uji R-square itu dilihat dari tabel adjustment R-square yang mempunyai nilai 0,323 yang artinya dari setiap pernyataan variabel bebasnya itu berpengaruh sebesar 32,3% dan sisanya yaitu sebesar 67,7% itu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Uji F itu dilihat dari nilai signifikan. Nilai signifikannya dari tabel itu senilai 0,000. Jika nilai yang artinya itu 0,000 kurang dari 0,000 kurang dari 0,05 berarti semua variabel bebas itu berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS. Uji regresi berganda itu dilihat dari standardized confusion yang artinya untuk KP itu setiap ada kenaikan satuan persepsi kemudian penggunaan maka minat penggunaan itu akan bertambah senilai 0,197 dan untuk uji T dilihat dari signifikannya dan hasilnya yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, persepsi resiko itu tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan QRIS. Sedangkan untuk gaya hidup berpengaruh positif terhadap minat penggunaan QRIS. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. 7 menit sangat amat kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.